Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan di pertemuan ke-11 nggih. Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 6 nggih. Untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Pada pertemuan ke-11 ini ya kita akan membahas tentang pembuatan baja, melanjutkan yang kemarin ya. Pembuatan baja. Kita berbicara sedikit tentang sejarah. Baja diproduksi pertama kali di Cina dan Jepang. Walaupun ini kabarnya masih simpang siur ya. Ada juga yang beranggapan bahwa pertama kali dibuat itu di Eropa. Ya, oleh Nabi Daud pada zaman itu. Eropa dan Asia kalau tidak salah. Eropa dan Asia ya. Kemudian kita juga tahu bahwa nenek moyang kita juga membuat gamelan menggunakan berbagai macam jenis logam. Nah, itu juga masih misteri di mana pertama kali logam itu dibuat. Tapi secara global sejarah dunia menyatakan bahwa Cina dan Jepang yang pertama kali membuat logam ya. Kemudian proses pembuatan baja adalah pemurnian pig iron dengan mereduksi persentase mangan, silikon, karbon, dan elemen lain yang mengendalikan komposisi output dengan penambahan beberapa elemen. Sudah, berarti kemarin itu yang kita bahas tentang blast furnace ya. Bagaimana cara baja itu dilelehkan. Kemudian ini adalah proses lanjutan. Proses lanjutan ini ya. Proses lanjutan ini ya, lelehan logam yang sudah kita buat di blast furnace ya, itu dipindahkan ke tungku selanjutnya. Nah, jenis-jenis tungkunya itu ada yang open heart. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ada yang elektrik, kemudian ada yang basic oksigen ya, seperti ini. Ya. Untuk yang open heart ya, penamaan open heart itu maksudnya perapian terbuka. Diambil dari bentuk perapian yang pendek sehingga terbuka langsung kepada api untuk melelehkan logam. Gini, dia dalam bentuk terbuka kemudian dilelehkan lagi begitu ya, di bawahnya dipanasi begitu. Kemudian tungku open heart dikembangkan pada tahun 1860 dan mulai digantikan oleh tungku elektrik dan proses basic oksigen karena lebih efisien dan menghasilkan baja yang lebih berkualitas. Nah, ini mulai ditinggalkan yang open heart ini sekarang yang banyak digunakan yaitu yang elektrik atau yang basic oksigen. Ya, karena kualitas untuk open heart itu kurang bagus. Ya, masih banyak pengotornya. Baik, kemudian untuk tungku elektrik ya, tungku elektrik itu macam-macam bentuknya. Ini salah satu gambarnya saja. Jadi tungkunya di dalam sini nanti pelelehan logamnya. Untuk tungku elektrik itu digunakan di Amerika Serikat pada 1906 ya. Sumber panasnya dihasilkan dari continuous electric arc ya, atau busur elektrik continuous yang terbentuk antara elektroda dan logam benda kerja. Temperatur yang dihasilkan itu bisa mencapai 1925 derajat Celcius. Ya. Kemudian tungku menggunakan 3 elektroda grafit ya, elektrodanya itu menggunakan grafit dengan diameter 750 mm dan panjangnya itu adalah 1,5 sampai 2,5 meter. Ketinggian elektrodanya itu bisa diatur ya, mengikuti jumlah logam, jumlah larutan logam atau logam cair yang digunakan ya. Sehingga nanti elektrodanya akan menyesuaikan tingginya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ini yang electric furnace ya. Ada yang direct arc, ini direct arc. Direct itu maksudnya langsung, arc-nya itu langsung elektrodanya itu langsung dikenakan begitu ke tungku begitu. Kemudian ada yang indirect arc. Ya, ini tidak dikenakan langsung begitu. Elektrodanya, kemudian ada yang induksi, dia menggunakan induksi. Jadi elektrodanya itu dililitkan di sepanjang atau sebesar permukaan dari uh, prekursor furnace-nya ya. Sehingga dia hanya menginduksikan panas begitu. Oke, kita lanjutkan.
Baik, semua jenis besi bisa dimasukkan di sini ya. Bahkan untuk besi bekas juga bisa dimasukkan atau scrap besi bekas. Kemudian atap tungku ditutup dan elektroda diturunkan, power tenaga dihidupkan dan selama periode sekitar 2 jam maka logam akan meleleh ya. Arus listrik dimatikan dan elektroda dinaikkan. Tungku dimiringkan, lelehan logam dituang ke ladle. Ladle itu apa? Ladle itu adalah wadah untuk memindahkan dan menuangkan lelehan logam, gitu ya. Nah, kapasitasnya itu 60 sampai 90 ton per hari. Nah, kualitas baja yang dihasilkan itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan open heart dan proses basic oksigen. Cuman prosesnya agak lama begitu saja. Kemudian tungku elektrik tipe induksi digunakan untuk kuantiti kecil ya. Induksi itu digunakan untuk kuantiti kecil atau jumlah yang kecil. Nah, biasanya digunakan pada percobaan pengecoran. Nah, harusnya di mesin itu kalau bisa punya jenis furnace yang elektrik begini ya, biar bisa dilakukan percobaan pengecoran begitu. Baik, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu basic oxygen furnace ya, tungku berbasis oksigen, biasa disebut dengan BOF, basic oxygen furnace ya. Ini adalah pembuatan baja yang terbaru dan tercepat sebenarnya. Ya, oksigen murni ditiupkan ke dalam furnace selama 20 menit melalui lens atau pipa panjang ya, ini pipa panjang. Ini dengan pendingin air pada tekanan 1250 kPa atau 180 psi. Ya, agen flux seperti kapur ditambahkan melalui kit peluncur. Pengadukan penuh oksigen, jadi dia itu diaduk dengan oksigen gitu ya, ditiupkan oksigen begitu. Itu tujuannya untuk memurnikan lelehan logam ya melalui proses oksidasi. Yaitu terbentuknya besi oksida ya, oksida yang akan bereaksi dengan karbon di cairan logam menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Ya, lancer ditarik kembali, isi tungku dikeluarkan dengan kemiringan, slag terak dikeluarkan dengan kemiringan tungku pada arah sebaliknya. Jadi begini, dia itu ditiupkan oksigen begitu, teraduk begitu. Setelah teraduk maka akan terjadi proses oksidasi. Nah, proses oksidasi karena di larutan logam itu masih banyak karbon, nah proses oksidasi ini nanti akan bereaksi pada karbonnya. Nah, ketika dia bereaksi dengan karbon maka menghasilkan yang namanya gas oksida dan gas dioksida dan gas monoksida. Nah, gas yang keluar dari tungku ini ya, ini nanti yang kemudian mengakibatkan si larutan logam ini akan menjadi murni begitu ya, akan jauh lebih bersih dari pengotor ya, kemudian dituang ke dalam lens. Nah, proses penuangannya seperti ini ya, ini molten iron ya, kemudian ditambahkan beberapa bahan lain lalu ditiup ya, setelah ditiup cair gas keluar, untuk yang molting ironnya dituangkan, sedangkan slagnya ada di atas ya, nanti slagnya dituangkan pada arah yang berlawanan ya, ini ya, saya kira cukup mudah dipahami ya, nanti dipelajari saja untuk handoutnya. Kemudian kalau ada pertanyaan kita melakukan tanya jawab di live meeting ya, untuk pertemuan ke-12. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.